Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihil arda ba'da mautiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di Masjid Al-Hidayah yang mulia ini. Di awal sekali pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi dan ingin mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa di dalam arti dengan ikhlas menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, dan dengan ikhlas pula tentunya menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di suatu kesempatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan seekor lebah. Ia makan yang bersih-bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan yang terpenting jamaah sekalian, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang dihinggapinya. Hadis Al-Hakim Al-Bazar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang mukmin adalah manusia, adalah hamba Allah yang memiliki sifat, yang memiliki karakter, yang memiliki ciri yang sangat unggul. Sifat, karakter, dan ciri yang unggul itulah yang membuatnya bisa membedakan dengan manusia-manusia yang lain. Sehingga jamaah sekalian, dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, peran dan tugas apapun yang mereka emban, maka semuanya dilakukan dengan cara-cara yang santun dan bijaksana, yang membuat orang lain, yang membuat tetangganya, yang membuat masyarakatnya menjadi bahagia dan sejahtera. Kalau demikian itu jamaah sekalian, maka manusia yang seperti ini jadilah manusia
yang seperti dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yang artinya manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat, yang paling banyak memberikan faidah kepada manusia yang lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kehidupan ini agar menjadi indah, kehidupan ini agar menjadi menyenangkan, kehidupan ini agar menjadi sejahtera, tentunya membutuhkan manusia-manusia seperti di atas. Menjadi apapun, ia akan menjadi yang terbaik. Apapun peran dan fungsinya, maka segalanya dilakukan hanya untuk membuat orang lain menjadi bahagia dan sejahtera. Bukan justru sebaliknya jamaah sekalian, kehadirannya di alam ini justru membuat orang lain, membuat tetangganya, membuat masyarakatnya menjadi sengsara dan menderita. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sejenak marilah kita introspeksi diri. Bandingkanlah apa yang dilakukan oleh binatang ciptaan Allah yang namanya lebah dengan apa yang seharusnya kita lakukan kalau kita yang hadir di masjid yang mulia ini mengaku sebagai seorang mukmin. Berikut ini adalah ciri, adalah karakter, adalah ciri binatang ciptaan Allah yang namanya lebah. Ciri lebah yang pertama, lebah hinggap di tempat yang bersih dan hanya menyerap yang bersih-bersih. Lebah hanya hinggap di tempat-tempat pilihan jamaah sekalian. Lain halnya dengan binatang ciptaan Allah yang lain yang juga berupa serangga, yaitu lalat. Hewan yang satu ini mudah kita temui di tempat sampah, di tempat yang kotor dan tempat yang berbau busuk. Tetapi lain halnya dengan lebah. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga, lebah hanya akan mendatangi buah-buahan yang pada suatu saat nanti ia akan menghasilkan sebuah zat yang bisa meningkatkan imunitas manusia, yang bisa meningkatkan kesehatan kita semua, yaitu menghasilkan nektar atau madu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah 158, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, makanlah yang halal lagi baik apa-apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karenanya jika hamba Allah yang seperti ini mendapatkan sebuah amanah, dari siapapun datangnya amanah itu, maka ia akan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan korupsi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, manipulasi, apalagi berdusta. Yakinlah jamaah sekalian bahwa harta, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang dilarang oleh Al-Quranul Karim, insya Allah tidak akan membuat hidup kita menjadi bahagia dan sejahtera di dunia ini. Justru sebaliknya jamaah sekalian, bahwa harta, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar membuat hidup kita menjadi sengsara dan menderita. Banyak saudara-saudara kita bahwa
di usianya yang sudah uzur, di usianya yang sudah tua, justru menjadi buruan negara. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sifat atau karakter lebah yang kedua, lebah mengeluarkan sesuatu yang bersih-bersih. Siapa yang tidak kenal dengan madu lebah? Semuanya tahu jamaah sekalian bahwa madu lebah mempunyai khasiat yang luar biasa. Sekali lagi, untuk meningkatkan imunitas manusia. Tetapi jamaah sekalian, marilah kita berpikir bersama, dari organ tubuh manakah keluarnya madu itu? Itulah salah satu keistimewaan lebah. Dia produktif dalam kebaikan, dia produktif dalam kebajikan. Bahkan dari organ pada tubuh binatang lain yang hanya mengeluarkan sesuatu yang menjijikkan, yaitu dominan mengeluarkan kotoran, justru pada lebah dominan mengeluarkan madu atau nektar dan sedikit sekali mengeluarkan kotoran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sifat atau karakter lebah yang ketiga, lebah tidak pernah merusak. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis di atas tadi, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang dihinggapinya. Begitulah kita sebagai seorang mukmin jamaah sekalian. Dia tidak pernah melakukan perusakan dalam hal apapun, baik perusakan material, bahkan perusakan non material. Kehadiran lebah di alam ini jamaah sekalian justru membuat alam ini menjadi stabil. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan alam kita ini dalam kondisi tetap stabil dan suatu saat nanti dinikmati oleh anak cucu kita di dalam kondisi yang stabil pula. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sifat atau karakter lebah yang keempat, lebah adalah binatang pekerja keras. Lebah adalah salah satu contoh binatang pekerja keras. Ketika muncul pertama kali dari biliknya saat menetas, lebah pekerja membersihkan bilik sarangnya untuk telur yang baru. Dan setelah berumur 3 hari, ia memberikan makan larva dengan membawakan serbuk sari dan serbuk madu. Begitulah hari-harinya jamaah sekalian, penuh dengan semangat berkarya dan penuh dengan semangat beramal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sifat atau karakter lebah yang kelima yang terakhir, lebah tidak pernah melukai kecuali apabila ia diganggu. Lebah tidak pernah memulai menyerang binatang lain atau lingkungannya. Ia akan menyerang manakala ia merasa terganggu atau terancam oleh binatang lain atau lingkungannya. Dan untuk mempertahankan kehormatan umat lebah itu, mereka rela mati dengan cara melepas sengatannya pada tubuh pihak yang diserang. Begitulah kita bisa mencontoh, mentauladani sifat atau karakter lebah yang kelima. Musuh tidak perlu dicari, tetapi jika ada, kita tidak akan pernah lari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah sifat, karakter, dan ciri binatang ciptaan Allah yang ukurannya sangat kecil, yaitu lebah. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi dan pekerjaan kita, mudah-mudahan minimal bisa bermanfaat buat rumah tangga kita masing-masing. Alhamdulillah, apabila profesi dan pekerjaan kita bisa bermanfaat buat orang lain, buat tetangganya, buat bangsa dan negara, terutama bisa bermanfaat buat agama Islam tercinta. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kalaupun pada saat ini, kalaupun pada detik ini ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara handai tolan kita, ada di antara kedua orang tua kita yang sedang dicabut nikmat kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang sakit terbaring di rumah sakit, sedang sakit terbaring di rumah, apapun jenis penyakitnya, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya dan segera disembuhkan kembali dalam kondisi sehat walafiat, sehingga bisa berkumpul dengan saudara-saudaranya dalam kondisi sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang solih dan solihah, sehingga bisa membanggakan kita sebagai orang tua. Dan akhirnya mudah-mudahan keluarga kecil tercinta kita di akhirat nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah, surga Jannatun Naim. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ajalluhu akbar.